bagaimana seorang freight forwarder mampu menerapkan carriage of goods by sea. Jadi bagaimana cara pengiriman atau pengolahan barang melalui laut, ya. Nah, salah satu dokumen yang dilakukan oleh seorang freight forwarder adalah membuat dokumen PIB. Apa itu PIB? Pemberitahuan impor barang yang kita urus atau dilakukan oleh seorang freight forwarder ke bea cukai atau custom, ya. Di sini adalah kegiatan custom clearance. Nah, di situ sudah saya bagikan juga untuk skenario praktiknya nanti sebagai guide kalian dalam melaksanakan kegiatan praktikum, ya. Dan di monitor kalian sudah ada role play atau simulasi bagaimana nanti seorang freight forwarder membuat dokumen PIB. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, karena nanti ketika kalian mengisi dokumen PIB berdasarkan studi kasus yang kita sepakati di sini ya, bisa perhatikan ke depan dulu. Nah, di papan sudah saya tulis bagaimana studi kasus tentang pengeluaran barang impor di bea cukai di pelabuhan, ya. Di mana untuk buyer atau penerimanya adalah PT Selaras Indojaya, kemudian sellernya atau penjualnya adalah PT Mitra Jaya Trade. Untuk kapal ya diangkut menggunakan MV Ocean Blue, ya, kemudian mengangkut komoditi yaitu beras dengan kuantiti 15 metrik ton. Harga per metrik tonnya adalah $40 FOB Australia. Dari mana? Dari Australia ke Tanjung Perak, Surabaya. Kapan? Estimasi tiba yaitu tanggal 22 Juni dan akan berangkat ke departure selesai pada tanggal 25 Juni 2026. Oke, di sini juga saya sudah tuliskan bagaimana cara menghitung. Misalkan nanti di dalam PIB itu ada permintaan menghitung nilai pabean. Ya, dari mana? Dari FOB ditambah freight ditambah insurance. Nah, ini freightnya $10 per metric ton, insurance-nya 0,5% dari nilai barang atau FOB ditambah freight. Kemudian untuk nilai bea masuk yaitu 10% dikali nilai pabean, PPN kali nilai impor, dan PPH juga dikalikan nilai impor. Ya, nanti kita sambil mengerjakan step by step-nya akan saya pandu dulu ya sebelum kita melaksanakan secara mandiri. Oke, sudah masuk di role play-nya? Sudah ya? Sekarang kalian masuk sebagai freight forwarding. Pilih untuk yang company, langsung di company-nya. Company yang paling bawah, Ya. Freight forwarding atas nama PT Maju Bersama. Ini freight forwarder. Terus FF, freight forwarder PT terus ke atas. FDF. Ya. Ya, udah ketemu semua? Sudah? Kalau sudah access. Masuk. Oke. Nah, seorang freight forwarder dalam mengurus PIB itu melalui sistem RSW. Ada bendera warna merah. Ya, pilih dokumen PIB. Yes, PIB. Nah, pilih adalah di situ ada menu buat permohonan. PIB dilaksanakan sebelum kapal tiba ya. Bisa kurang lebih 7 hari sebelumnya sudah bisa seorang freight forwarder itu melakukan permohonan PIB. Baik, nah sudah diklik. Sudah? Buka deh. Buat permohonan yang paling ujung atas sudah semua? Nah, akan muncul di situ form. Nggak bisa deh. Oke, ini bisa. Yang ini. Nah, ya. PIB, pilih PIB. Oke, sudah? Baik, kalau gitu yang pertama apa itu? Ada kolom apa? Jenis PIB. Oke, jenis PIB.
biasa non tunai. Selanjutnya di bawahnya ada kolom apa? Nah, pemasok itu adalah nama penjual. Siapa nama penjualnya? Mitra Jaya Trade. Ya, PT Mitra Jaya Trade. Isi PT Mitra Jaya Trade. PIB. Ya. Terus buat permohonan. Oke. Sekarang importernya, siapa importernya? Selaras Indonesia. Yes, betul. Pilih PT Selaras Indonesia. Oke. Kemudian langsung di bawahnya ada PPJK. Nah, PPJK ini nama freight forwarder yang tadi kalian masuk sebagai freight forwarder, yaitu PT Maju Bersama. Oke, bagus. NPWP dilewati. Kemudian cara pengiriman yang apa? Laut. Ya, betul. Ya, sana mengangkut voyage JT ya, kapal tuh. Oke. Tibanya ETA tanggal 22 Juni. 22 Juni. ETA 22 Juni. Oke. Kemudian berangkat tanggal 22 Juni. Baik, setelah pelabuhan bongkar sudah, kemudian apa di situ? Invoice, letter of credit. Kamu pengen Pelabuhan muat pelabuhan muat di Australia. Australia ya. Oke, langsung di valuta ya. Ya, valuta pakai US dollar. Oke, NDPBN-nya ditulis 17.000. Ini nanti sebagai konversi dari dolar ke rupiah. Tanpa titik, ketik aja 17.000. NDPBN. Terus, sudah semua? Oke, terus masuk di FOB ya. Free on board yaitu dikalikan dari harga barang dikali quantity. Harga barangnya 40. Quantity berapa? 14. Jadi 600 US dollar. Oke. Ya. Kemudian asuransi. Asuransi yaitu dari nilai barang atau FOB ditambah freight dikalikan 0,5%. Nah, hitung ya. Di situ FOB-nya adalah 600 ditambah 40. Saya tulis ini dulu. Kuantiti 40 berarti 400 ya. Ya, 600 ditambah 400 dikali sama dengan 1000 dikali 0,5. Ya, bisa dihitung pakai kalkulator boleh di situ. Berapa hasilnya? Berapa? 500. 50 US dollar. 0,5%. Iya, 500 dari situ 50% itu. 0,5 ya? 0,5% loh. Ada coba 0,5% dikali 1000. Ya, 0,5% dikali 1000. Persen. 1000 kali 0,5%. 5 dolar ya. 5 US dollar. Karena itu 0,5%. Oke. Selanjutnya di bawahnya apa?
insurance, and freight. Nah, gimana caranya menghitung nilai CIF adalah dari harga FOB ditambah freight ditambah insurance. Tadi FOB-nya berapa nilainya? 16. Freight-nya adalah 400. Ditambah insurance-nya adalah 5. Jadi berapa? $1.005. Oke. Oke, sekarang kita pushkan. $1.005 dikalikan 17.000 berapa? 17 juta Berapa? 17 juta 85.000. 17.085.000. 85.000. Ini. Nah, Yap. itu rupiahnya. Oke, tanpa titik ya, langsung aja. Terus di bawahnya apa lagi? Ada? Oke, muatannya berapa? Jadi coba beras. Oke, good. C01 ya. Terus? Oke, dari asal? Australia. Jumlah CR sama dengan yang di atas, yaitu 1.005 dolar. Oke, sekarang masuk di BM. BM masuk. Nah, BM masuk ini dihitung dari mana? Ini 5% ya. 5% dikali nilai pabean. Jadi ini dikalikan dengan nilai yang sudah dikurs dengan rupiah. 5% dikali 17.085.000. Berapa jadinya? 854 250. Ya, 854.250. Oke, boleh. 854.250. Oke. Ketik 854.250. Yang mana ini, Pak? Iya, atas dulu. Yang atas ya, yang PIB jenis pungutan. Oke, sekarang kita akan menghitung yang PPN. PPN adalah 10% dikali dengan nilai impor dan PPH juga 10% dikali dengan nilai impor. Kita harus menghitung nilai impornya dulu nih, ya. Nilai pabean ditambah bea masuk. Tadi nilai pabeannya berapa? 17.085.000 ditambah bea masuknya adalah 8.4. Oke, berapa hasilnya? Itu adalah nanti dikali 10% jadilah nilai PPN. Oke. Kita dibagi Dikali 10%. Nah, itu dimasukkan ke kolom yang PPN ya. 17 93925. 1793 925. 925 ya. Oke. Nilai PPN biasanya sama dengan nilai PPH ya. Karena 10% dari nilai impor. Nah, sudah semua? Oh, sudah. Oke, kalau sudah kalian scroll ke bawah, lalu kalian send. Ini adalah mengirim ke bea cukainya. Ya. Send. Nomor dokumennya mungkin di sini. Ya, nomor dokumennya adalah bebas. Isi aja dengan
back di menu awal tadi. Kemudian kalian back. Nah, kalian back aja terus lihat dokumen tadi, nomor dokumen yang kalian tulis berapa? Nah, itu kalian lihat hasilnya. Ya, paling bawah ya, klik yang hijau. Nah, itu. Lihat yang paling bawah itu hasil yang sudah kalian buat tadi. Yang paling yang tadi. Ya? Oke. Baik. Langsung send. Ya, kalau di situ terjadi ini ya, back aja, back, nggak apa-apa. Memang kadang susah. Back aja, langsung masuk lagi back di NSO tadi. Nah, langsung scroll ke bawah dokumen yang kalian buat tadi. Back lagi ya. Ya, cari dokumen yang kalian tadi buat. Itu akan muncul dokumen PIB yang sudah dibuat oleh kalian. Nah, baik. Ya, di situ nanti kita akan mengkoreksi ya, mana yang sesuai, mana yang mungkin ada perlu perbaikan. Oke? Dan kalian sudah melakukan atau membuat dokumen PIB. Apakah ada yang masih bingung atau belum jelas mungkin? Jadi gue bertanya. Ya, silakan. Kalau PIB ini apakah terus buat setiap kapan mau berangkat dulu? Oh iya, benar. Jadi PIB ini dibuat ketika seorang freight forwarder akan mengeluarkan barang dari pelabuhan, barang impor ya, khusus barang impor karena hubungannya dengan custom atau bea cukai. Jadi setiap satu kapal ini kan beberapa macam muatan ya. Nah, jadi setiap pengirim penerima itu akan dibuatkan PIB-nya, begitu. Iya, jadi tidak kapal ya, tapi adalah barang. Iya, tergantung dari sifat dan bayarnya. Gimana? Cukup jelas? Cukup jelas cukup. Yang lain? Sudah? Clear? Cukup? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana